Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Irfan Bahari di channel YouTube TSA Plans Karawang. Oke, teman-teman, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini ya, alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah, semoga bisa diberikan ketabahan dan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, serta bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya mengenai tentang pemupukan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk kompos, pupuk kotoran hewan, ataupun pupuk yang bisa dibeli ya di toko-toko pertanian, bisa itu pupuk NPK atau pupuk sejenisnya ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan aplikasikan ya. Sebenarnya saya baru pertama kali ya menggunakan pupuk ini, dan saya akan mencoba ya. Mungkin dikarenakan memang bisa digunakan pada tanaman-tanaman hias ya teman-teman, di rumah ataupun dimanapun. Jadi pupuk yang saya gunakan itu yaitu pupuk daun ya. Jadi teman-teman pasti sudah mengenal ya pupuk ini, yaitu pupuk Gandasil D ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai ya pupuk Gandasil D dengan fungsinya itu yaitu untuk pertumbuhan daun, untuk pengkondisian tanaman-tanaman yang berdaun ya teman-teman, atau pada fase vegetatif. Jadi di sini ada Gandasil D yang fungsinya untuk daun ya. Ada juga Gandasil B ya. Kalau Gandasil B itu bungkusnya itu warna merah ya, dan di akhir tulisannya itu B ya, Gandasil B. Itu fungsinya itu untuk tanaman buah ya, pada fase berbuah. Jadi fungsi Gandasil D ini selain untuk pupuk ya, untuk pemupukan, dia juga memiliki vitamin-vitamin tambahan ya. Jadi kita akan coba lihat ya, kita review sebentar. Di sini saya sudah potong ya tadi, soalnya penasaran dalamnya apa, seperti apa warnanya. Tapi kita akan bahas ya, di sini ada beberapa instruksi dan ada komposisi juga. Di sini Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman. Jadi fungsinya itu pupuk daun ya. Maksudnya pupuk daun di sini ini untuk pupuk pertumbuhan daun ya teman-teman. Jadi di sini ada penggunaannya untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Gandasil D ya, ini kurang fokus ya teman-teman, bentar. Pakai kamera handphone jadi agak sedikit seperti ini. Nah, bisa dilarutkan ya 10 sampai 30 gram Gandasil D dengan 10 liter air, dan disemprotkan setiap 8 sampai 10 hari sekali ya. Jadi fungsinya itu nanti kita bisa semprotkan atau secara foliar ya. Jadi kita bisa semprotkan ke daun, atau kita juga bisa semprotkan ke media tanam. Tapi untuk lebih bagusnya itu pupuk Gandasil daun ini, Gandasil D itu kita semprotkan pada daun pada saat matahari baru muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8 itu bagus ya untuk pemupukan penyemprotan pada daun. Kenapa? Karena pagi itu stomata daun itu, yang di bagian belakang si daun itu, mulut-mulut daun ya, stomata daun, dia membuka untuk mulai berfotosintesis. Jadi pada saat pagi hari sudah membuka dan kita semprotkan pupuk ini ya, otomatis akan lebih akan lebih berpotensi lebih baik ya diserap oleh si daun ini, si tanaman ini. Jadi di sini nanti kita larutkan saja perbandingannya ya. Jadi nah, perbandingannya mungkin kita akan gunakan perbandingan yang ini ya teman-teman. Nah, yang 10 liter itu anggap saja kita 1 liter, otomatis di sini 1 gram ataupun 2 gram ya. Jadi kita ambil 2 gram saja sampai 30 gram sampai 3 gram, maksudnya 2 gram ya, 1 gram, 2 gram atau 3 gram. Kita gunakan sendok ya, nanti mungkin akan kita peroleh sedikit saja ya dari dari ujung sendok. Nanti saya gunakan sendok plastik. Nanti kita akan aplikasikan pada sprayer ini ya,
pada sprayer ini. Jadi ini sprayer kapasitas 1 liter pas ya, nanti kita ini kan pasang. Dan di sini kita akan bahas juga ya sedikit tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk ini. Di belakangnya ada komposisinya. Nah, di sini ada unsur-unsur makro dan mikro ya pada pupuk. Ini kurang ini ya teman-teman, kurang fokus. Nah, oke, komposisi di sini ada nitrogen atau N ya, di sini ada fosfor, P, kalium atau K ya. Jadi ini pupuk NPK juga ada di sini ya. Tapi beda jenisnya dengan pupuk NPK Mutiara yang dengan persentasenya itu 16 16 16 ya. Kalau ini dia nitrogen 20%, fosfor 15%, kalium 15%. Jadi di nitrogennya itu 20% ya. Kenapa dia nitrogen itu 20% lebih banyak dibandingkan P dan K? Itu unsur N-nya itu akan membentuk ya daun-daun yang lebih, jadi untuk merangsang daun ya, intinya untuk pendaunan lah seperti itu. Jadi saya juga baru pemula ya teman-teman, bahkan saya baru menggunakan pupuk ini ya. Tapi sebelumnya saya pasti akan searching dulu, akan melihat atau akan belajar kembali ya, belajar dulu apa itu fungsi-fungsi dari NPK, nitrogen dan unsur-unsur makro dan mikro pada pupuk dan pada media tanam ya teman-teman. Jadi di sini dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium ya, Mg, mangan, boron, tembaga, kobalt dan seng ya. Jadi itu unsur-unsur mikro ya teman-teman, unsur-unsur mikro pada tanah ya nanti. Jadi untuk pengaplikasiannya juga dia bisa untuk menambah unsur hara pada media tanam teman-teman ya. Bisa digunakan ya untuk tanaman-tanaman selain tanaman hias ya, tanaman pertanian pun bisa digunakan ya untuk ini. Di sini ada vitamin-vitamin. Nah, vitamin-vitamin di sini dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti ya, saya juga kurang paham ya. Tapi di sini yang saya ketahui di ketiga aneurin, laktoplavin dan nikotinic acid ini itu adalah vitamin B ya teman-teman. Aneurin atau vitamin B1 ya, bisa juga tiamin ya. Jadi ini sudah mengandung vitamin B1 juga, dan laktoplavin ini adalah vitamin B2 ya teman-teman, dan nikotin asid ini adalah vitamin B3 ya. Untuk fungsi-fungsinya vitamin B1 itu selain untuk meredam stres pada tanaman, jadi pada tanaman hias jika sering dipindahkan atau sering repotting ya pada media tanam baru, pada pot baru, atau direpotting dari tanah ke pot ataupun dari pot ke tanah, itu bisa kita redam ya stresnya, gejalanya itu menggunakan ini ya, vitamin B1 ya, aneurin. Jadi fungsinya itu untuk selain untuk apa ya, untuk merangsang pertumbuhannya agar kembali segar ya. Jadi dia menghilangkan stres. Dia juga mengubah ya karbohidrat yang ada di tanam itu menjadi energi. Jadi si tanaman itu tidak letoy, tidak layu ya. Kan otomatis kalau kita stres tanamannya itu, pemiliknya juga pasti stres. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi untuk jika tanamannya stres pasti dia layu ya. Jadi kita harus menambahkan vitamin B1 pada media tanam ataupun pada si daunnya itu. Dan di sini ada laktoplavin, hampir sama seperti B1 ya, ini B2. Dia juga mengubah karbohidrat yang menjadi energi ya. Dan yang terakhir ini ada nikotinic acid atau vitamin B3. Vitamin B3 ini fungsinya untuk meremajakan ya, atau lebih jelasnya itu kalau untuk manusia itu untuk mengawetkan muda ya. Jadi kalau di sini kita gunakan pada media tanam atau pada tanaman hias, yang otomatis dia akan lebih cepat mungkin ya untuk memberikan apa ya, tunas baru ya pada si umbi-umbinya ya, pada si akar-akarnya atau anakan-anakan baru pada tanaman hias. Langsung saja ya teman-teman, ini sudah lama sekali ya, terlalu banyak bicara ya, mohon maaf. Ini ada agak sedikit apa ya, pengenalan ya, saya juga sedikit belajar di sini. Sebelumnya kan, sebelum kita masukkan ke sini, kita akan masukkan ke situ dulu dan kita aduk ya. Soalnya di sini kecil ya ininya, jadi susah ya. Kalau ini takut tumpah, jadi kita akan aplikasikan pada airnya saja di sini. Nah, kita tambahkan, ini sudah 1 liter, sudah ada air biasa ya. Teman-teman bisa gunakan air sumur atau air biasa ya. Jangan menggunakan air yang air matang ya, dikarenakan air matang itu
memang dia sudah apa ya, sudah direbus gitu. Kalau yang air rebusan, jadi akan berpotensi bahaya juga ya terhadap apa ya, terhadap si tanaman itu lah, seperti itu. Jangan menggunakan air panas juga ya. Nah, kita gunakan ini seperti ini ya teman-teman ya. Sekitar segini ya. Ini di sekitar 3 sampai 2 ya. 2 sampai 3 ini apa gram ya, seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa gunakan. Ini kurang fokus ya. Fokusnya ke sana terus ya. Susah banget. Soalnya ini pakai handphone ya teman-teman. Nah, segini ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan segini ya. Untuk 2 sampai 3 gram. Nah, kita campurkan dulu aja ke sini, kita aduk. Nah, ini warnanya seperti ini ya, hijau sedikit putih ya, atau toska mungkin ya, seperti ini warnanya. Dan kita akan campurkan ke 1 liter yang tadi ya. Nah, kita campurkan. Ini masih ada dikit nih ininya, belum ini semua. Terlalu semua di sini. Kita tambahkan lagi. Nah, ini 1 liter dengan perbandingannya itu 2 gram ya. Tadi saya bilang 2 gram atau 2 mili ya, lupa. Ya pokoknya 2 gram ya untuk ini ya, untuk 1 liter. Nah, kita sudah aplikasikan di sini. Lalu kita akan semprotkan pada daun yang di pagi hari ya. Nah, kita semprotkan pada daun-daun di sini. Ini kita aduk dulu. Nah, jadi kita semprotkan saja ya teman-teman. Nah, ke daunnya. Jadi nozzle-nya kita bukakan yang ini ya, yang spray ya. Nah, seperti ini ya, spray. Jadi kita bisa semprotkan langsung saja pada tanaman-tanaman hias teman-teman, terutama daun dan bagian bawah ya, dikarenakan stomata si daun itu ada di bagian bawah sebenarnya. Itu pun saya baca di beberapa artikel ya, tapi mungkin teman-teman juga sudah paham ya, soalnya saya baru pemula di sini. Ini kemarin hujannya teman-teman, hujan deras, jadi hujan angin juga, jadi ininya hampir kebanjiran ya, banyak. Nah, ini kita semprotkan saja seperti ini ya teman-teman pada daun-daun si tanaman kaladium ini. Ini tanaman hias apapun ya, bisa penggunaannya menggunakan pupuk daun ini. Nah, kita semprotkan saja seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin videonya terlalu lama ya teman-teman, mohon maaf. Nanti saya akan teruskan kembali ya. Untuk semua tanaman hias yang ada di sini, baru sedikit ya teman-teman. Ini di sini ada calathea ya. Calathea, ini calathea juga meranti Bali. Kalau ini saya lupa namanya calathea apa. Dan ini juga ada nih Sri Rezeki atau apa, Diperebensia ya, kalau gak salah Diperebensia atau apa, lupa saya. Itu yang parigata ya, sama. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran pada kesehariannya. Dan terima kasih, saya bukan endorse ya untuk apa ya, untuk penggunaan Ganasil ini, dikarenakan saya baru pertama kali menggunakannya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah paham, sudah sering menggunakan ini, bisa teman-teman berikan saran juga pada video ini pada saya di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.